bidhallamin lil abid. Ini ucapan saya kalau mendengar orang-orang yang khutbah Jumat, itu kadang di bawah ini. Itu saya menangis. Saya menangis kenapa? Sampai-sampai Allah ini mengatakan seperti itu. Wa mallahu bidhallamin lil abid. Aku Allah, wahai hamba-hambaku, aku tidak pernah zalim terhadap dirimu. Kenapa engkau menyangka aku jelek? Kenapa engkau menyangka aku tidak mengabulkan doamu? Kenapa? Seakan-akan begitu Allah merangkul kita, dirangkul. Wa mallahu bidhallamin lil abid. Aku Allah, aku Tuhan penciptamu, aku tidak pernah zalim terhadap dirimu. Semua yang kamu rasakan itu, semuanya itu aku tidak pernah melakukan kezaliman. Kamu yang berbuat jahat sendiri, kamu yang berbuat salah sendiri. Itu pun aku masih memanggil namamu dengan hambaku. Ya ibadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Sampaikan wahai Nabi Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah berlumuran dosa, yang telah berbuat dosa yang begitu besar. Ayo hamba, bayangkan Allah menciptakan kita semua dengan sempurna, diberi semua fasilitas sempurna, masih mengatakan wa mallahu bidhallamin lil abid. Setiap saat Allah selalu kita, maaf secara kasar mungkin kita mencaci Allah, kita menyalahkan Allah, kita mengkritik Allah. Mengapa? Bayangkan ucapan mengapa ini dibalas sama Allah, wa mallahu bidhallamin lil abid. Ini luar biasa. Jadi ayo hamba-hamba Allah ini berdoa. Allah sangat baik, Allah sangat sayang. Tidak satu pun makhluk di muka bumi ini kecuali semua urusannya ada di genggaman Allah. Kalau semua makhluk sudah ada urusannya di genggaman Allah, kenapa kita masih mencari orang lain atau makhluk yang lain untuk menyelesaikan permasalahan? Sedangkan kunci permasalahan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menyelesaikan masalah ada di tangan, di genggaman Allah. Yang akan menyelesaikan semua kesulitan ada di genggaman Allah. Kenapa kita masih cari jalan yang lain? Wa mallahu bidhallamin lil abid. Aku Allah tidak pernah berbuat zalim terhadap hamba-hambaku. Subhanallah, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ucapan mesra. Ini ucapan yang sangat indah dari Allah untuk kita. Aku Allah tidak pernah membebani kalian sesuatu, beban yang kalian tidak mampu. Tidak pernah. Allah tidak pernah. Sampai Allah mengatakan seperti itu tuh, Allah sangat amat sayang dengan kita. Akhirnya diajar kita juga oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini doa yang luar biasa. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ini doa yang luar biasa. Minta, sedangkan Allah tahu bahwa aku tidak pernah membebani dirimu. Tapi kita masih minta, ya Allah, jangan kau bebani sesuatu beban yang aku tidak mampu. Tapi Allah mendengarnya dengan senang. Benar wahai hambaku, aku tidak akan membebani dirimu. Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dia tidak pernah merasakan istilahnya tidak akan berubah hati jiwanya ini dalam mendapatkan pemberian atau mendapatkan ujian, mendapatkan kenikmatan atau mendapat ujian. Tidak berubah hatinya, karena dia tahu yang memberi ujian Allah. Dan Allah mengatakan wa mallahu bidhallamin lil abid. Masa saya akan mengkritik Allah, mengapa engkau uji aku dengan hilangnya ini, dengan permasalahan rezeki yang sulit,
dengan permasalahan kehidupan yang sulit. Kenapa kita mengatakan begitu kepada Allah? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan semua untuk kamu. Kenapa hal ini tidak kamu dapatkan? Dikoreksi diri kamu. Apa kesalahan kamu? Bukan kesalahan Allah. Yang mungkin kamu diperintah oleh Allah untuk menuju ke tempat A, kamu malah justru menuju ke tempat B. Ya, salah jalan ini yang membuat rasa hati dan jiwa ini selalu merasa kurang dan selalu merasa Allah itu tidak berbuat baik kepada kita. Padahal Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat baik kepada diri kita. Dan jangan sekali-kali kita memberanikan diri mengapa seandainya jikalau dan menyalahkan seakan-akan tidak terima pemberian Allah. Kalau Allah itu zalim, Allah akan mengatakan kamu terima tidak terima silahkan, ini semua adalah ciptaan saya. Tapi Allah tidak mengatakan itu. Justru orang dalam keadaan kemaksiatan yang begitu luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala menanti istighfarnya. Kalau Allah mengatakan beristighfarlah kamu, berarti Allah sudah menyiapkan ampunan untuknya. Luar biasa. Istighfarlah kamu, minta ampunlah kamu kepadaku. Kalau kita betul-betul mau menerima perintah Allah itu tadi, kita beristighfar, kita berdoa, Allah sudah menyediakan kabulnya istighfar dan doa tadi, ampunan. Ini Allah luar biasa. Kita lihat semua yang ada di tubuh kita aja, kita sudah tidak bisa mikir sebetulnya. Berapa kali kita menggerakkan mata dalam satu hari tidak pernah kita atur, Allah yang mengatur, dan itu tepat untuk mata kita. Dan setiap mata berbeda. Berapa kali gerakan. Allah menciptakan bulu di mata ini, bulu di atas mata ini, semua ciptaan ini semua tertib dan bagus dan bermanfaat. Inilah sifat Allah yang tidak pernah zalim. Kalau Allah zalim, kita mungkin tidak dikasih bulu ini, mungkin air akan masuk langsung ke mata. Dikasih supaya ini semua menjadi sesuatu yang bisa menyelamatkan kamu dan tubuh kamu. Bernafas setiap saat. Siapa yang mengatur masuk dan keluar ini? Di perut ini kita makan. Setiap kita makan, subhanallah, makanan itu sudah ada yang menerima sendiri-sendiri. Diatur, siapa yang mengatur di dalam perut ini sekian miliar manusia. Dan setelah itu yang tidak ada manfaatnya dikeluarkan oleh Allah. Keluar dari tubuh kita manfaat bagi makhluk yang lain. Terus ini. Siapa ini? Wa mallahu bidzallamin lil 'abid. Allah tidak pernah zalim. Allah tidak pernah zalim terhadap hambanya. Mari saya berharap untuk semua majelis Ahbabul Mustafa dan Syekh Mania dimanapun berada, jangan suka sekali-kali menyalahkan Allah. Karena Allah tidak pernah salah. Yang salah adalah kita. Jangan sekali-kali kita malas untuk berdoa. Mintalah kepada Allah. Dan jangan menentukan hasil daripada doa. Tugas kami ya Allah hanya memohon dan meminta kepadamu. Dan kami tidak ada kemampuan untuk menentukan hasil-hasil darimu. Semua hasil kami yakin engkau pasti akan berikan kepadaku yang terbaik. Tidak mungkin engkau akan memberi kepadaku yang tidak baik. Karena engkau telah menjanjikan sendiri di dalam Al-Quran. Engkau tidak mungkin membebani kami kepada beban yang tidak baik. Beban yang kami rasakan berat itu karena ketidakmampuan kami, karena kebodohan kami, karena kejahilan kami dalam menerima ujian-ujian yang kau berikan kepada kami. Sesungguhnya ujian dan kenikmatan yang kau berikan kepada kami semua adalah nikmat, karena yang menguji adalah kekasih. Karena yang menguji adalah Allah yang maha cinta, yang mengatakan wa mallahu bidzallamin lil 'abid. Ini kalau kita mau menerima benar, insya Allah tidak ada apa-apa ini. Tetapi kita ini tidak pernah mau menerima yang benar, yang kita tonjolkan nafsu pribadi kita.
Nafsu yang amarah bisu, yang sedikit-sedikit kita hanya menyalahkan kanan kiri kita dan menyalahkan pencipta kita. Mari kita bertobat dengan ucapan-ucapan yang pernah kita lakukan terhadap Allah. Berhusnudzonlah kepada Allah. Yakinlah kita ini hamba. Seandainya Allah setiap hari ya mematikan dan menghidupkan kita, menyiksa kita setiap hari, kita wajib mengatakan iya. Karena kita adalah ciptaannya. Terserah pencipta akan diarahkan kemana. Allah akan mengarahkan kita ke jalan yang baik semenjak kita mau berikhtiar di jalan yang baik. Mau meniatkan segala sesuatu, niat dengan jalan yang baik. Niat aja bayangkan luar biasa. Kamu meniatkan sesuatu walaupun belum sampai kamu amalkan sudah dihitung oleh Allah pahala. Ini luar biasa ini. Sampai diceritakan ada seseorang lewat, di situ dilihat ada berapa gunung yang besar di sekitarnya. Dan dia mengatakan kepada yang di samping-sampingnya, seandainya gunung ini menjadi emas, niscaya gunung ini akan aku sodakohkan kepada seluruh penduduk yang ada di tempat ini. Walaupun menurut akal itu khayal, tetapi Allah tidak menyia-nyiakan keinginan dan niat hamba yang baik tadi. Ada seseorang yang mengatakan di dalam mimpinya, sampaikan kepada fulan ibn fulan bahwa niatnya tadi sudah dikabulkan oleh Allah dan dia mendapatkan pahala bersodakoh gunung emas untuk seluruh masyarakat yang ada di kotanya. Baru niat. Itu kan baik. Jadi semua kebaikan-kebaikan itu Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kita jangan lupa, kebaikan itu tidak akan kita dapatkan kecuali karena manusia terbaik Muhammad SAW. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini kalian sebaik-baik umat. Yang ada di sekitar kita ini, manusia terbaik adalah umat Nabi Muhammad. Kenapa tadi terbaik? Karena ada Nabi Muhammad embel-embel. Manusia yang tidak ikut Nabi Muhammad bukan manusia yang kuntum khaira ummah. Tidak bisa. Walaupun dia berbuat jutaan kebaikan di muka bumi ini, tetapi dia tidak mengikuti Nabi Muhammad, bukan khaira ummah. Walaupun sekarang kan banyak, yang penting kan baik. Tidak harus ikut Nabi Muhammad, tidak harus ikut Islam. Yang penting kita berbuat baik. Tidak ada artinya kebaikan Anda di akhirat. Anda hanya berarti di media-media sosial bahwa Anda terkenal orang yang baik. Tetapi media malaikat Anda tidak dikenal. Di media sosial, di media semua mengenal Anda bahwa Anda adalah orang yang berderma, yang luar biasa. Semenjak semua yang kalian lakukan tidak ada dasar Islam dan dasar Nabi Muhammad, cuman tertera di media-media sosial, tidak tertera di media akhirat. Di akhirat tidak ada namanya. Di dunia mungkin dia termasuk 10 orang terbaik. 10 orang yang mendermakan hartanya triliunan rupiah. Baik di media sosial. Media malaikat dia tidak terdaftar. Nanti di akhirat dia tidak akan mendaftar, tidak akan terdaftar di surga. Karena dia mengkufuri nikmat Allah. Terutama dia tidak Islam dan beriman. Ya, jadi hati-hati. Jadi sekarang banyak juga ucapan-ucapan seperti itu menyakitkan nama Rasulullah. Menyakitkan para wali Allah dan menyakitkan istilahnya sahabat-sahabat Rasulullah. Yang lebih menyakitkan lagi kalau menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Mari jamaah-jamaahku yang saya cintai. Kalian orang baik. Kalian ini datang ke sini dan mengikuti majelis-majelis kita karena kalian sudah tertulis di sisi media akhirat. Tertulis bahwa kalian orang-orang baik. Jangan sampai kebaikan-kebaikan itu hilang karena perasaan-perasaan yang tidak baik terhadap Allah, tidak baik terhadap Rasul, tidak baik terhadap salihin, tidak baik terhadap waliullah dan sahabat-sahabat Rasulullah. Jangan, mari kita benahi hati ini.
Selalu penuh dengan husnudzan dengan Allah, husnudzan dengan Rasulullah, husnudzan dengan semua makhluk Allah, husnudzan dengan sesama. Insya Allah kita akan selamat. Husnudzan, ya, husnudzan itu walaupun tidak semua, maksudnya tidak segala sesuatu itu husnudzan kabeh. Misal contoh gini, saya menaruh HP di jalan, saya husnudzan sama masyarakat tidak hilang, itu salah. Dalam ikhtiar tidak boleh begitu. Husnudzan, husnudzan. Sewaktu ada pencuri datang ke rumah kami, atau misalnya ada seorang laki-laki datang mau masuk ke kamar kami, sedangkan di kamar kami ada istri kami. Oh, saya husnudzan, siapa tahu dia waliullah. Tidak ada. Itu bukan husnudzan, jahil itu, orang jahil, ya. Jadi kadang sekarang ini banyak orang yang nyalah artikan tentang husnudzan. Ya, husnudzan itu kalau memang begini, kalau kita tidak ada apa-apa, tahu-tahu terus kita suudzon sana suudzon sini belum terjadi, itu yang tidak diperbolehkan.